Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Saiful Anwar di sini. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu ya. Oke, di sini saya sudah berada di depan pohon anggur saya lagi ya. Ini adalah cabang yang sudah kita potes pucuk atau pangkas pucuk. Barusan kita pangkas atau kita bersihkan ya dari tunas air dan kita lakukan pemotesan di pucuknya. Nah, di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang metode potes pucuk atau pangkas pucuk yang saya gunakan. Nah, metode potes pucuk atau pangkas pucuk saya pilih di sini dari dua metode ya. Jadi ada dua metode yang umum digunakan. Yang pertama potes pucuk atau pangkas pucuk. Kemudian yang kedua itu metode pruning atau pangkas total. Nah, adapun perbedaan dari kedua metode tersebut, kalau metode potes pucuk itu kita sisakan daun-daunnya ya. Jadi misalkan ini yang sudah kita bersihkan. Nah, ini kita potes di pucuknya di sebelah sini, tapi daunnya kita sisakan ya. Jadi daunnya tidak kita bersihkan. Nah, berbeda lagi dengan yang pangkas total atau pruning total. Nah, itu daun-daunnya biasanya kita habiskan, itu ya, tinggal batangnya. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan yang paling utama ya dari potes pucuk dan pruning total. Oke, kembali lagi ke permasalahan kenapa saya memilih potes pucuk daripada pruning total. Alasan yang pertama itu adalah karena mudah. Jadi potes pucuk itu caranya lebih mudah ya dibandingkan dengan pruning total. Kalau potes pucuk tinggal kita axle break, daunnya batangnya tidak terlalu tua, kita pangkas pucuknya. Berbeda dengan pruning total. Kalau pruning total itu pertama kita harus axle break, kita tunggu sampai batangnya benar-benar tua, kemudian kita stres air. Nah, itu ada hubungannya dengan batangnya harus benar-benar tua ya. Jadi batang yang sudah tua itu sudah bisa kita stres air ya. Berbeda dengan batang yang masih muda seperti ini, kita stres air ya mati gitu ya. Kalau batangnya sudah tua, sudah menyimpan makanan di batangnya, bisa kita stres air. Jadi kalau yang pangkas total itu harus kita stres air terlebih dahulu. Setelah stres air, barulah kita pangkas total. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan masing-masing dari metodenya ya. Kita mulai dari kelebihan metode potes pucuk. Nah, kita bahas dulu kelebihan metode potes pucuk. Kenapa? Ya karena saya menggunakan metode potes pucuk. Jadi di sini saya menjelaskan kelebihannya ya. Kelebihannya itu yang pertama mudah. Kemudian ramah untuk pemula. Kenapa dibilang ramah untuk pemula? Nah, di sini saya masih pemula ya. Jadi saya bisa merasakan kemudahannya. Yang pertama itu mudah karena lebih mudah dalam berbunga. Lebih mudah sukses dalam kita membungakan gitu ya. Jadi misalkan ini batang yang sudah kita potes pucuk ya. Nah, ini di sini ya. Nah, misalkan di sini sudah kita potes pucuk, kemudian tumbuh ternyata tidak membawa bunga. Nah, itu kita tidak perlu kecewa ya.
teman-teman. Ini tinggal kita pangkas lagi di bawahnya. Misalkan bat yang ini ya, bat yang ini tumbuh, loh, ternyata nggak ada bunganya. Nah itu bisa kita tidak usah kecewa, bisa kita potong di sini. Maka bat yang ini nantinya yang akan menggantikan bat yang ini, yang pertama. Bat yang kedua ini misalkan gagal lagi, masih bisa lagi kita potes di belakangnya lagi. Gagal lagi masih bisa terus, karena di sini kita masih punya 20 cadangan, berarti kita punya 20 kesempatan gitu ya. Oh tadi sudah dipotong satu ya, berarti 19 kesempatan. Yang penting di sini adalah daunnya. Daunnya ini masih sehat, bisa kita potes pucuk lagi berkali-kali ya. Selama kita gagal, kita potes lagi, gagal, potes lagi, terus menerus sampai di ujung sini juga masih bisa ya, sampai di ujung sini selama daunnya masih sehat. Nah, kenapa daunnya masih sehat? Karena hormon-hormon yang digunakan oleh tanaman itu berada di daunnya ya. Jadi selama daunnya masih sehat, kita bisa membungakan. Hormonnya dari mana? Dari daun. Berbeda lagi dengan pangkas total. Kalau pangkas total itu kita tuakan. Hormonnya itu dari mana? Hormonnya itu dari batangnya ya. Batang yang sudah tua itu sudah menyimpan hormon-hormon untuk melakukan pembungaan. Nah, itu kelebihan pertama. Jadi kalau untuk potes pucuk kita bisa lakukan berulang-ulang walaupun gagal. Nah, berbeda dengan pangkas total. Kalau pangkas total itu biasanya kita pangkas habis, kita sisakan di beberapa mata tunas gitu ya, tapi daunnya juga habis. Nah itu kalau gagal ya sudah, kita harus mengulang lagi dari awal ya, dari menumbuhkan cabang, kemudian axle break, menunggu tua, dan melakukan melakukan stres air, barulah kita pangkas, kita ulangi lagi. Nah itu yang saya rasakan ya, jadi ramah untuk pemula, bisa kita potes berulang-ulang. Yang kedua itu cepat gitu ya, jadi potes pucuk ini nggak perlu kita tunggu sampai batangnya benar-benar tua. Di sini batangnya masih muda, ya, cuman tidak terlalu muda. Jadi daunnya sudah terbentuk sempurna, sudah kaku, sudah hijau. Kita potes pucuk. Ada juga yang masih muda banget ya, yang seperti ini, itu di potes pucuk. Nah itu tergantung dari preferensi masing-masing ya. Kalau saya lebih suka yang sedikit tua, karena keberhasilannya ya bisa dibilang cukup bagus. Nah itu lebih cepat ya dia. Kemudian kita tidak, sebagai pemula kita tidak takut bahwa pohon anggur kita tidak akan mudah mati ya. Jadi ketika pruning total itu ada fase yang namanya fase stres air. Nah itu sangat tricky sekali ya, terutama untuk para pemula. Yang pertama bisa gagal karena terkena air ya. Jadi misalkan kita lagi stres air, tiba-tiba hujan, nah itu stres airnya kemungkinannya gagal. Atau yang kedua, stres airnya itu terlalu lama. Terlalu lama kita stres air, kelewatan gitu ya, pohonnya bisa mati. Nah itu yang susah ya, bagi pemula kita tidak tahu tolak ukur yang tepat itu seperti apa. Takutnya kita kelebihan atau kekurangan sehingga gagal. Nah itu kelebihan dari potes pucuk. Jadi mudah, kemudian cepat, kemudian aman ya dari stres air. Jadi kita tidak perlu stres air, kita aman, tidak takut pohon kita mati.
Nah, dari kelebihan itu sekarang kita bahas tentang kekurangan dari potes pucuk. Jadi bukan berarti potes pucuk ini kelebihan aja ya, tapi juga kekurangan. Juga memiliki kekurangan ya. Kekurangan yang pertama, nah ini ya kekurangan yang pertama ya. Jadi kita menggunakan long spur atau batangnya panjang. Ya. Jadi memakan tempat. Berhubung saya ini masih pemula dan skalanya hobi, jadi masih aman ya. Berbeda lagi kalau yang pohonnya banyak, kemudian sudah skala industri atau skala sudah untuk pembuahan. Nah itu nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena memakan tempat. Tempatnya harusnya sudah kita gunakan untuk pohon yang lain, ini masih di satu pohon ya. Satu pohon udah memakan banyak tempat. Nah itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah karena ini batangnya masih muda, jadi pembuahannya tidak bisa serempak. Nah ini masih muda sudah kita, yang ini masih muda ya, sudah kita potes pucuk. Sedangkan yang lainnya masih terlalu muda untuk di potes pucuk. Ini masih axle break ya. Jadi ini masih belum bisa kita potes pucuk. Ini juga masih belum bisa. Jadi tidak bisa serempak. Berbeda kalau pangkas total. Pangkas total itu kan kita menunggu sampai tua, benar-benar tua. Jadi yang ini sampai tua banget, itu yang lainnya juga sudah tua. Jadi semuanya bisa kita pangkas total, kemudian berbuahnya serempak. Itu juga berhubungan dengan pembuahan massal ya. Jadi kalau untuk skala perkebunan kita harus seperti itu ya, karena kita mengejar panen yang serempak. Kalau potes pucuk kita belum bisa. Kenapa? Karena ya itu menyerempakannya itu susah gitu ya. Kalau kita tunggu nanti batangnya yang ini terlalu tua, sudah susah ya untuk berbuah menggunakan metode potes pucuk. Yang satunya masih terlalu muda. Jadi itu kelemahannya. Nah itu juga sebagai kelebihan juga ya untuk yang penghobi. Jadi penghobi bisa kita pangkas potes pucuk, kita bisa pangkas pucuk di sini misalkan, yang lainnya masih muda. Nah di sini sudah berbuah, nantinya yang lainnya bisa kita buahkan. Jadi bisa beriringan gitu ya. Jadi bisa berbuah terus menerus. Itu kelebihannya juga untuk para penghobi kalau potes pucuk. Nah, jadi seperti itu ya. Itu kurang lebih kelebihan dan kekurangan, dan kenapa juga saya referensinya lebih ke potes pucuk, karena ya masih skala hobi ya, tidak skala perkebunan yang besar. Jadi kelemahan-kelemahan tadi tidak perlu kita pikirkan. Nah, kalau hasilnya saya pikir menurut pengamatan saya ya, jadi potes pucuk dengan pangkas total itu hasilnya itu kurang lebih sama ya. Sama dalam artian, ini misalkan satu pohon ini ya, ketika kita menggunakan metode potes pucuk, itu nanti buahnya relatif sama dengan yang kita pangkas total. Jadi misalkan ini metodenya pangkas total, dapat 10 kilo, misal ya, ini misal pangkas total dapat 10 kilo, ketika kita potes pucuk kita juga dapat 10 kilo. Bedanya yaitu tadi, dia memakan tempat kalau yang potes pucuk, kemudian berbuahnya tidak serempak, jadi satu-satu. Jadi misalkan 10 kilo itu 1 kilo dulu, 1 kilo sampai 10 kilo. Kalau yang pangkas total itu bisa serempak langsung 10 kilo begitu ya.
Kemudian mungkin lamanya ya, jadi kalau yang pangkas total itu kita menunggu beberapa bulan baru kita pangkas total, sedangkan kalau potes pucuk ya ini baru mungkin 1,5 bulan ya, 1,5 bulan, kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan dari saya foundation pruning atau pangkas total pembentukan tajuk itu baru 2 bulan sudah bisa dibuahkan dengan potes pucuk. Berbeda kalau dengan yang pangkas total itu harus benar-benar tua, jadi mungkin 3 bulanan lah, baru 3 atau 4 bulan baru bisa kita buahkan. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jadi seperti ini pohon anggur saya ya. Ini masih dalam skala hobi, jadi sering saya tinggal ya, tapi ya alhamdulillahnya daunnya masih bagus-bagus. Kuncinya di pohon anggur itu adalah di daun dan batangnya ya. Bagaimana kita menjaga daun dan batangnya, insya Allah dia cepat berbunga. Di sini juga ada bunga PHP ya, kalau kata orang. Ini padahal ini baru di Excel break sudah keluar bunga PHP, tapi di sini juga tidak akan kita rawat ya, nanti mungkin ini akan dipotong. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.